Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Nah, bertemu lagi dengan saya Surya Adam Hasibuan di podcast Inspiratif. Kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik loh teman-teman. Iya, yaitu hubungan antara pernikahan dan perceraian pada masa pandemi. Langsung saja, mari kita simak. Menikah memang sudah tidak asing lagi ya teman-teman di telinga kita. Bahkan ketika mendengar kata menikah, yang kita pikirkan secara spontan adalah kebahagiaan, kemudian keharmonisan, romantis, keturunan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sedikit sekali dari kita yang memikirkan batu rintangan yang menghadang setelah menikah itu. Tidak heran karena menikah adalah impian dari banyak orang. Wah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, umur ideal untuk menikah adalah laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Sehingga kurang dari umur tersebut bisa dikatakan nikah dini atau nikah muda ya. Walaupun dari sudut pandang agama sedikit berbeda, yaitu tidak ada batasan umur untuk menikah asalkan sudah balik ya teman-teman. Di samping itu, tragedi perceraian saat ini juga sangat banyak loh. Tahu nggak perceraian saat ini di Indonesia sudah mencapai angka berapa tepatnya pada masa pandemi sekarang ini? Bapak Aconur SHMH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menjelaskan selama pandemi COVID-19 total perceraian di seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan loh teman-teman. Hal itu disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga memaksa aktivitas ekonomi berkurang hingga memicu pemutusan hubungan kerja karyawan. Periode April dan Mei 2020, pendaftaran cerai masih di bawah angka 20.000 yang tercatat di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Kemudian meningkat pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang melonjak menjadi 57.000 perceraian pada Juni hingga Juli 2020. Teman-teman, itu berarti hampir 3 kali lipat angka perceraian saat ini jika dibandingkan sebelum PSBB dan new normal ya. Tapi ya teman-teman, selain meningkatnya angka perceraian, juga meningkatnya angka pernikahan. Apalagi yang namanya nikah muda, iya banyak sekali ya kita lihat di lingkungan kita, pasangan-pasangan muda yang bersanding untuk menikah, lalu mengupload momen-momen kebahagiaan mereka di media sosial. Wow, ya walaupun tidak ada salahnya sih, tapi sepertinya lebih bagus menunggu saat yang tepat sih, usia ideal untuk menikah. Nah, terkhusus buat mahasiswa saat ini, jangan buru-buru buat menikah ya guys. Apalagi di masa pandemi ini banyak kita lihat menikah menjadi jalan alternatif bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Padahal momen yang serba online sekarang ini seharusnya menjadi momen persiapan kita di masa depan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, menikah muda adalah sifat tergesa-gesa menurut saya, karena masa muda lebih baik dan tepat untuk menimba ilmu, menolong orang tua, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan mempersiapkan diri untuk menikah dengannya kelak. Tergesa-gesa dalam bahasa Arab adalah istijal, ajalah, dan tasarruf. Sedangkan lawan kata dari istijal adalah ana'ah dan tasabbut, yang artinya pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa tergesa-gesa itu adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, yang disebabkan oleh besarnya keinginan, seperti halnya orang yang memanen buah sebelum datang waktu panennya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketenangan itu datangnya dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Nah teman-teman, sudah jelas ya. Adapun tips untuk menahan diri dari hawa nafsu maupun sifat tergesa-gesa yaitu: pertama, rajin berpuasa, mau puasa wajib ataupun sunnah. Karena seperti yang diajarkan Nabi bahwa puasa itu dapat menekan dan menahan orgasme dan sebagai tameng pelindung. Kedua, banyak-banyak berdoa kepada yang kuasa
untuk berlindung dari moral, perbuatan, dan nafsu yang jahat. Ketiga yang terakhir, selalu jaga jarak dan jaga pandangan. Sebab pandangan adalah faktor pemicu munculnya hawa nafsu loh. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Podcast inspiratif dari saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.